Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaumil mubarak ma'akum fi darsina fiqhin nisa min kitabi fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Amlam Mufti Diyanah Masriyah. Ya bil amsi ta'allamna amma yata'allaku min kitabi fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam min ahkamil libas wa zina, yang membahas tentang pakaian dan perhiasan yang diperuntukkan khususnya untuk wanita muslimah. Maka insya Allah pada hari ini juga kita masih akan melanjutkan pembahasan di dalam ahkamul libas wa zina. Ya, dan semoga Allah senantiasa selalu memberikan kita kesehatan lahir batin, nikmat iman dan Islam, serta Allah istiqomahkan, Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridhallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhhib barakata ilmihi minna. Pada pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang masih berkaitan dengan hawajib atau pembahasan perawatan alis ya bagi seorang wanita, yaitu bagaimana hukmu tashqiril hawajib. Apa hukumnya tashqirul hawajib? Hawajib itu artinya halis ya, halis itu yang ini yang di atasnya kelopak mata. Tashqirul hawajib adalah mencerahkan halis. Ya, maksudnya seperti apa mencerahkan halis? Di sini juga dia menanyakan bagaimana hukumnya. Karena pada dasarnya wanita itu kan sangat suka sekali untuk berdandan atau berhias diri ya, dan kita juga sebagai makhluk yang Allah ciptakan, Allah titipkan kepada kita tangan, kemudian mata, tubuh dan sebagainya untuk kita jaga dan untuk dirawatnya ya. Tapi tidak boleh juga mengubah apa yang telah Allah ciptakan kepada kita ya. Kemudian pada zaman sekarang ini banyak kita ketahui sendiri bahwa seorang wanita itu terkadang suka bermake up atau berdandan gitu ya. Kemudian ada perawatan halis itu mulai dari sulam alis, ada juga cukur alis, ada yang namanya waxing, ada threading alis dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya alis ini terlihat indah dan juga terlihat lebih tajam dan juga terlihat lebih rapih. Itu bagaimana hukumnya di dalam fikih ini sendiri. Di dalam buku ini khususnya di dalam fatwa yang Syekh berikan, bahwa kita harus mengetahui dulu artinya tashqirul hawajib. Tashqirul hawajib berasal dari kata asyukrah. Asyukrah itu di dalam bahasa Indonesia disebut dengan launul ashqar atau warna pirang ya. Jadi tashqirul hawajib itu mencerahkan warna halis atau menjadikan halis itu warnanya pirang. Maksudnya pirang ini di sini gimana? Yaitu launul syukrah atau warna pirang di sini adalah warna yang menyerupai warna kulit daripada seorang wanita tersebut gitu ya. Nah, jadi tashqirul hajib ma'nahu sibagu hafiyatihi bil launil ashqar alladhi yadhunnu an-nadhir ilaihi annal hajib daqiqan raqiqan ya. Karena sebagian orang, sebagian perempuan dan kebanyakannya juga mempunyai halis itu yang bermacam-macam kan. Ada yang halisnya sangat tipis, ada yang halisnya sangat tebal ya, penuh di mana-mana, ada juga yang hanya sedikit, atau juga ada yang sudah bagus halisnya ya. Karena bagi perempuan
kerapihan alis itu sangat penting gitu ya. Nah, dan di sini salah satunya perempuan itu ada yang melakukan tashkirul hawajib. Tashkirul hawajib itu apa? Yaitu menjadikan di ujung alis ini kan biasanya tidak rapi. Di ujung alis ini diberi krem pewarna yang menyerupai warna kulit ya, di ujung atas dan di ujung bawah ini, supaya ujung atas dan ujung bawah alis ini terlihat rapi, terlihat tipis, dan terlihat tajam gitu. Jadi orang yang melihatnya itu akan terkagum untuk melihat dia, karena taraf as-sufla wal ulya asbaha ghairu dhahir gitu ya. Ya, jadi yang diwarnain menggunakan laun syukrah di sini adalah bagian ujung atas dan ujung bawah daripada alis tersebut supaya nanti terlihat tipis dan juga tajam. Ya, wa yakunu sibgha'adatan. Kemudian pemberian warna syukrah di sini, pemberian warna yang menyerupai jilid atau menyerupai kulit supaya alis terlihat rapih ini terkadang menggunakan, ada juga yang permanen seperti penggunaan tato ya, ada juga tato yang menyerupai warna kulit ya, ada juga yang menggunakan misalkan pewarna atau pensil halis gitu ya, yang alami-alami saja. Nah, sekarang kita harus mengetahui ada dua keadaan. Jadi ya, kalau misalkan tashkirul hawajibnya ini menggunakan al-washam atau tato ya, yang mana sifatnya permanen, tidak bisa dihapus dan itu sudah menyakiti kulit itu sendiri, maka hukumnya adalah haramun qata'an, tidak boleh ya. Wa sahibuhu mal'un ya, karena di dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-wasilata wal mustawsilah wal washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat gitu ya. Jadi Allah melaknat bagi siapa saja yang menggunakan tato dan membantu orang tersebut menggunakan tato. Ya, kemudian sekarang dibedakan apabila tashkirul hawajib atau tadi mencerahkan halisnya itu menggunakan peralatan untuk berdandan seperti alwanusia atau pewarna atau pensil halis dan sebagainya, maka ini ada perbedaan pendapat yang mendefinisikannya gitu ya. Maka kita lihat ada juga yang mengatakan bahwa ini sama saja dengan an-namisat ya. Masih ingat la'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Namisat itu adalah orang yang mencukur halisnya sehingga terlihat tipis dan terlihat indah ya. Maka kalau misalkan at-tashkir di sini disamakan dengan an-namisat ya, bahwa an-namisat di sini atau an-namas yang dilarang di dalam hadis yaitu adalah izalatul mustalzimah litarqiq, yaitu mencukur halis sehingga tipis dan terlihat indah gitu ya. Jadi jumhur ulama menyepakati bahwa yang disebut dengan an-namas atau an-namisat yang dilarang di sini adalah tanqushul hajib litarqiq. Jadi adalah mencukur halis supaya terlihat lebih tipis dan lebih tajam gitu ya, dengan atau lebih indah, jadi untuk menarik perhatian orang dan sebagainya. Apalagi jika bukan untuk suami berdandannya, maka itu sangat dilarang. Nah, tetapi kalau misalkan memang seorang wanita itu tadinya rambut di halisnya ini sangat banyak, lebat, tidak rapi dan malah menjadikan rupanya itu buluk dan sebagainya, maka dia boleh izalah. Boleh izalah ini apa maksudnya? Boleh mencukur halis seperlunya sehingga terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, kemudian ketika ulama menyamakan at-tashkir dengan an-namas, maka kita perlu melihat bahwa an-namas itu kenapa dilarang. An-namas mencukur halis ya, seorang wanita mencukur halisnya kemudian sehingga terlihat lebih tipis dan indah, kemudian dikasih lagi pulpen pensil halis dan sebagainya, yaitu sebab-sebab diharamkannya. Ulama Hanafiyah kenapa mengharamkan an-namas? Mengharamkan an-namas dikarenakan adanya at-tabarruj atau adanya berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu gitu ya, maka itu tidak
dibolehkan. Kemudian ulama Syafi'iyah wal Hanabilah bahwa sebab an-namas dilarang itu adanya at-tadlis, adanya pemalsuan di dalam penampilannya gitu ya. Jadi aslinya hadisnya bukan seperti itu, tetapi diubah, maka itu adanya at-tadlis, karena at-tadlis itu tidak dibolehkan. Kemudian Al-Hanafiyah juga melarangnya karena apa? Melarang an-namisat karena adanya al-adza, menyakiti kulitnya itu sendiri ya, dan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian ulama yang kata bahwa an-namas dilarang karena mengubah khalqillah, mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa difahami di sini. Maka ketika at-tashkir ini dikiaskan sebagai an-namas ya, karena ada apanya? Makna tabarruj wa tadlis fa na'am ya. Maka ketika at-tashkil tadi mencerahkan halis ya dengan cara menghilangkan bagian ujung atas dan ujung bawah, kemudian mentajamkannya dengan pensil atau dengan tato dan sebagainya, itu ada sifatnya at-tabarruj juga, adanya berlebih-lebihan, dan juga adanya naut tadlis, adalah salah satu macam daripada tadlis atau penipuan atau pemalsuan. Maka itu juga disamakan dengan an-namas ya, anallahu an-namisat wal mutanammisat gitu ya. Nah, kemudian maka di sini di dalam ra'yun atau pendapat yang diambil oleh Syekh, tashqirul hawajib bil alwani sinaiyah juga muharram, adalah tidak dibolehkan karena dikiaskan kepada an-namas. Wala yubah lil mar'ah al mutazawwijah bi idni wala yubah illa lil mar'ah mutazawwijah bi idni zawjiha. Tetapi kalau misalkan si perempuannya ini sudah menikah terus diizinkan oleh suaminya, maka itu dibolehkan, dan itu juga dengan syarat memang berdandan seperti itu untuk suaminya dan tidak berlebih-lebihan ya. Menurut Syekh Ali Jum'ah juga ya, bahwa tahdidul hawajib di sini atau melakukan perawatan halis itu yang terpenting adalah mahfudun minat tadlis, terjaga daripada adanya tadlis atau pemalsuan, wa mahfudun min idni az-zawj, dan juga adanya izin daripada suami. Bisa difahami sampai di sini ya. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Semoga apa yang disampaikan bisa difahami dan bisa bermanfaat, dan selalu banyak ada hikmahnya. Apabila kekurangan mohon maaf, dan apabila ada yang kurang difahami silahkan ditanyakan. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.